muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wa ijtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tema khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu 3 doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin di tangga yang pertama. Di tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin, dan di tangga yang ketiga pun beliau mengucapkan amin. Melihat kejadian itu, para sahabat heran dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ketika Rasulullah turun dari mimbarnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin padahal tidak ada sesuatu yang terjadi hari ini?" Maka Rasulullah menjelaskan, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya tadi malaikat Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah dan aku disuruh untuk mengaminkannya." Apa doa malaikat Jibril itu? Yang pertama, "Bu'dan liman dzukirta inda walam yusalli alaika." Ya Allah, celakakanlah orang-orang ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak berselawat kepadanya. Jadi ketika kita mendengar sebuah ucapan dengan kata Muhammad, kita harus menjawab sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jika kita tidak menjawabnya, inilah yang didoakan oleh malaikat Jibril kepada Allah sebagai orang-orang yang celaka. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, "Bu'dan liman adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah." Ya Allah, celakakanlah orang-orang ketika masa hidupnya masih bersama dengan kedua orang tuanya, akan tetapi dengan keberadaan kedua orang tuanya tidak memasukkan dirinya ke dalam surga. Artinya apa, kaum muslimin? Anak ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak ini membangkang kepada kedua orang tuanya. Anak ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak ini tidak merawat kedua orang tuanya, sehingga dengan begitu tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Padahal Nabi mengatakan bahwa kedua orang tua itu adalah surga dan neraka bagimu apabila baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka baik pula lah surga yang engkau dapatkan. Apabila tidak baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka nerakalah bagimu. Jadi kedua orang tua itu adalah surga dan neraka bagi seorang anak. Mudah-mudahan kita terhindar dari doa malaikat Jibril ini. Yang terakhir, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, "Bu'dan liman dakhala Ramadan falam yughfar lahu." Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang diberi oleh Allah kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika datang bulan suci Ramadan, dia tidak mengisinya dengan ibadah, dia tidak berpuasa di siang harinya. Seharusnya datang bulan suci Ramadan, beribadah kita di dalamnya, kita isi dengan sebaik-baik mungkin. Di siang harinya kita berpuasa. Rasulullah menjamin, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Sekarang Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga amal ibadah selama kita kerjakan di selama bulan suci Ramadan diterima hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesehatan, panjang umur kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang mana doanya sangat diijabah oleh Allah, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.